terkenal sih di Sumeneb, karena orang-orang pasti kalau lihat ini pasti yakin oh ini Uniba. Segala urusan administrasi biasanya teman-teman ngurus ini, baik UKT, terus kemudian kayak pengumpulan hasil ujian, teman-teman kesini. Oh, langsung ke sini? Ya, termasuk perizinan penginjaman fasilitas dan lain-lain. Ini ruang staf, ruang urus administrasi. Halo sahabat KM Afis, kali ini saya sudah bersama dengan Presiden Mahasiswa Kak Ivan ya? Betul. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang gimana sih tanggung jawab sebagai Presma, dan Kak Ivan ini selaku Presma pertama kan ya? Presma kedua. Presma angkatan kedua yang kalau kita lihat belum jauh cerminan ke depan seperti apa sih kegiatan-kegiatan, program-program, karena di edisi kedua ini kan harus banyak gebrakan baru gitu ya Kak ya? Iya, betul. Dan Kak Ivan ini jurusan apa Kak Ivan? Manajemen. Jurusan manajemen, otomatis angkatan pertama. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Kak Ivan ini awal mulanya belum punya motivasi buat kuliah gitu ya Kak ya? Iya, betul. Dan bisa diceritakan Kak Ivan perjalanan kuliah, kenapa memilih Uniba? Sebenarnya dari awal memang sejak SMA itu pengen kuliah gitu, karena biasa keadaan ekonomi orang desa, kemudian menuntut saya sendiri untuk memprioritaskan keluarga lebih dahulu. Jadi selama 4 tahun itu saya mengubur mimpi saya untuk kuliah, jadi kerja gitu. Nah, setelah terlalu lama di dunia kerja, akhirnya mimpi untuk kuliah itu lama-lama terkubur. Nah, Uniba bagi saya adalah sebuah bukan hanya lembaga, tapi sebuah hal yang selama ini saya cari gitu. Jadi Uniba ini merupakan hal yang bisa mewujudkan mimpi saya gitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti selama 4 tahun Kak Ivan ngapain aja? Kerja waktu itu di Surabaya selama 3 tahun. Di Surabaya 3 tahun, di Bali setengah tahun, di Jakarta setengah tahun. Oh, sepak terjangnya luar biasa. Tapi by the way, Kak Ivan udah berkeluarga belum? Belum. Oh, belum. Dan sempat Iva pengen tahu sih kok bisa 4 tahun nggak kuliah, kemudian pas di kampus jadi Presma, keren banget gitu. Nah, gimana perjalanannya? sebenarnya saya sendiri gak nyangka sampai teman-teman yang sudah akrab dan tahu kepribadian saya sampai sering bercanda, loh masa kamu jadi Presma gitu. Iya. Cuma kan gini kita harus terus berusaha bagaimana kita menjadi yang terbaik buat lingkungan kita, setidaknya buat diri kita sendiri. Karena kan saya punya prinsip seperti ini, hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan dimenangkan. Oh, iya. Jadi saya berusaha berjuang sekuat tenaga agar apa yang saya impikan ini bisa terwujud. Selama 2 tahun kuliah, otomatis kan Kak Ivan nggak hanya aktif di kampus aja gitu, nggak cuma belajar di kelas. Apa aja kegiatan Kak Ivan? Kalau di rumah itu saya sebagai ketua Karang Taruna, ketua organisasi pemuda. Ya, kalau di luar kampus saya aktif di organisasi ekstra di IPNU dan PMII. Jadi itu awal mula saya belajar bagaimana memanage organisasi, bagaimana belajar di organisasi, bagaimana kekeluargaan di organisasi. Pada awalnya memang sempat ditolak oleh keluarga ikut organisasi, karena kan biasa ya, lingkungan ketika orang tua berpikir loh anak saya sudah punya penghasilan, ngapain ikut organisasi yang notabene yang kata orang ngabisin uang gitu, sendiri gitu. Awalnya memang ditolak, tapi lama-kelamaan karena orang tua sudah tahu feedback dan value yang didapat dari organisasi, akhirnya sekarang orang tua mendukung. Sempat ada kendala nggak waktu ngurus BEM? Kalau kendala tahun ini sangat kerasa kendalanya. Karena apa? Pertama, kita sudah bikin program kerja yang banyak. Iya, bener. Ternyata belum jalan selama 2 bulan ada pandemi gitu. Ada pandemi corona, akhirnya kita harus banting setir lah. Istilahnya kita harus memutar otak gitu. Bagaimana caranya BEM bisa tetap berjalan di tengah pandemi ini. Berarti di tengah pandemi ini kegiatan BEM beralih kepada virtual ya Kak? Iya, kebanyakan beralih kepada virtual. Apa aja? Semisal kita ada open donasi, itu open donasinya kita lakukan secara virtual. Jadi teman-teman Ormawa bersama dengan Ormawa yang lain, jadi mengadakan kegiatan sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. Contoh e-sport kemarin ada es krim,
Dan itu 100% hasil skrip itu kita donasikan. Kemudian kita kerjasama dengan Pocur bagi-bagi sembako. Nah, kemudian ada webinar. Webinar ini kemarin kita sudah 2 kali melaksanakan webinar. Webinar yang pertama tentang, kalau nggak salah itu saya agak lupa itu Pak. Webinar karena banyak kegiatan kemarin. Banyak Jadi, kegiatan yang dibagi meskipun sendiri. pandemi ini malah perjalanannya lebih banyak gitu ya. Ya, karena saya pikir gini, kita kan kampus baru, kita masih 2 tahun, masih 2 angkatan. Kalau di tengah pandemi kita tiba-tiba mogok gitu, akan jadi apa sih ke depannya gitu Pak. Karena kan semakin nggak ada kegiatan, rasa kekeluargaan dan rasa saling memiliki akan berkurang gitu Pak. Kira-kira nih Kak Ivan, periode ini akan diperpanjang atau tetap sama seperti sebelumnya? Nah, ini yang saya masih bingung kan. Satu sisi saya merasa bahwa yang saya berikan untuk kampus masih kurang. Tapi dalam sisi lain saya berpikir juga tentang regenerasi. Kemudian selain regenerasi, tahun depan kita, angkatan saya sudah mulai disebutkan dengan KKN, dengan proposal skripsi dan yang lain-lain gitu. Nah, ini jadi jadi kebingungan tersendiri buat kita semua gitu. Kalau dari hati yang dalam masih pengen melanjutkan untuk visi-visi serta misi-misi yang belum dilaksanakan sama pandemi ini bisa dilaksanakan ke depannya gitu. Di kampus Unimba sejauh ini ada berapa ormawa Kak Ivan? Ada 12 ormawa. Ada 12 ormawa dan kesemuanya itu di tengah pandemi ini memang benar-benar berjalan virtual gitu ya? Benar-benar berjalan virtual sampai di teman-teman aliansi BEM ini, aliansi Presiden Mahasiswa se-Jawa Timur, se-Sumeneb ini kadang kita bercandanya itu dijuluki Presiden Mahasiswa Online gitu. Presiden mahasiswa online? Iya, Presiden Mahasiswa Online. Ada kendala nggak yang semula Kak Ivan karena memanage organisasi langsung ketemu face to face, terus ngelola IPNU dan PMI-nya juga selama ini sejauh ini juga face to face, dan ketika dihadapkan dengan BEM ada pandemi gitu. Memang sebenarnya iya, ini tantangan gitu. Ini tantangan ketika kita sudah terbiasa face to face, kita sudah terbiasa terbuka, ya tiba-tiba kita harus bertemu secara virtual gitu. Tapi karena ini sebuah tanggung jawab, jadi bagaimanapun kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan, dan apalagi sekarang sudah zaman canggih gitu teknologi. Jadi mau nggak mau, ada pandemi atau nggak ada pandemi, kita harus bisa beradaptasi dengan hal ini. Selama periode Kak Ivan, apa yang ingin diwujudkan dari BEM dan khususnya manajemen organisasi di wilayah Unimba sendiri? Yang paling prioritas dari kita adalah penguatan internal. Penguatan internal. Karena ya ibarat pohon yang masih baru tumbuh, akarnya harus kita kuat. Ibarat bangunan, fondasinya harus kuat dulu. Jadi kita hari ini sebenarnya berfokus kepada bagaimana teman-teman memahami apa arti organisasi, teman-teman memahami apa arti kekeluargaan, saling memiliki dan tanggung jawab. Karena harus kita sadari bahwa kalau nggak ada fondasi yang kuat, tidak akan ada bangunan yang kuat. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman. Dari Kak Ivan ini punya rasa kepemilikan organisasi yang kuat, mulai dari penguatan internal, juga program-program yang harus tetap berjalan di tengah pandemi. Kira-kira meskipun pandemi, otomatis Kak Ivan tetap stay di kampus, tidak? Alhamdulillah stay terus di kampus. Tetap stay, meskipun tidak pernah berpikir mau pandemi atau bukan, tetap aja harus stay di kampus gitu ya? Karena bagi saya jabatan ini bukan hanya sekedar gaya-gayaan atau adu gengsi, tapi sebagai tanggung jawab. Jadi selama mulai Januari sampai hari ini, kalau pulang ke rumah saya bisa dihitung, mungkin hanya meskipun rumahnya juga di Sumeneb. iya, meskipun rumahnya dekat itu. Kadang pulang hanya sehari, balik lagi. Sampai dosen-dosen itu bilang, kamu nggak punya rumah ya di kampus terus gitu. Kadang orang rumah pun bilang, rumah kok dijadikan laundry gitu, tinggal pulang ganti baju berangkat lagi, pulang ganti baju berangkat lagi. Tapi karena memang itu udah kewajiban. Karena itu memang sudah tanggung jawab, jadi mau tidak mau harus kita tanggung jawab, harus kita kerjakan. Kalau dari sisi akademis itu sendiri, Kak Ivan otomatis kan banyak sekali dibantu oleh kampus ya, mulai dari biaya pendidikan, Iya, betul. beasiswa gitu ya? Iya, beasiswa, alhamdulillah. Jadi menurut Kak Ivan ini Unimba itu seperti apa sih untuk menunjang akademis dan rasa organisatorisnya Kak Ivan itu sendiri? Gini ya, kalau Unimba, kalau secara organisatoris sangat mendukung baik kegiatan-kegiatan yang kita ajukan ini selalu di-approve oleh kampus selama itu masih dalam ranah yang benar gitu. Artinya kita tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah diterapkan kampus gitu.
Kalau secara akademis saya lihat, karena kan teman-teman saya sudah ada yang jadi dosen, teman-teman saya ada yang sudah lulus sarjana gitu. Sementara saya masih semester 4, jadi masih melangkah gitu ya. sedikit banyak saya tahu tentang bagaimana kondisi-kondisi di kampus lain gitu. Hari ini saya lihat bahwa di Uniba lebih melihat, kalau ibaratnya kalau kampus lain saya nggak mau nyebut merek karena ini bahaya gitu. Bener. Jadi kalau yang kampus lain ini selangkah lebih maju, ya kita 2 langkah lebih maju. Oh, 2 langkah itu. 2 kali lipat lebih Iya. daripada yang lain. Karena kurikulum-kurikulum yang diterapkan di kampus ini kurikulum-kurikulum yang hari ini memang kita butuhkan gitu. Contoh semisal manajemen hari ini berfokus kepada e-bisnis, kemudian internet marketing dan yang lain, pemanfaatan teknologi dengan dunia bisnis. Ini kalau di kampus lain mungkin masih baru melangkah. Kalau di kampus lain ada bahasa kampus merdeka, kita sudah merdeka duluan. Oke. Udah merdeka sebelum merdeka. Iya, udah merdeka sebelum merdeka. Jadi Kak Ivan terakhir nih, kenapa sih kampus Uniba menjadi rekomendasi prioritas bagi adik-adik yang mau daftar kuliah? Sebenarnya alasannya Alasan banyak ya, tapi nggak bisa disebut. Gak bisa disebut satu, cuma mungkin sebagian yang bisa memotivasi teman-teman bahwa yang pertama, kalau orang desa berpikiran kalau ada yang dekat ngapain harus jauh gitu. Oke, dan Uniba menjadi rekomendasinya iya, ya. karena Uniba ini kalau di Jawa orang tua saya bilang ngapain kamu kuliah jauh-jauh ke Jawa, sudah hidup susah di sana, harus sendirian. Kualitas sama dengan yang Uniba. Malah lebih gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, cita-cita Pak Aki yang sangat harus kita jadikan sebagai cita-cita bersama gitu, bahwa orang Madura harus setidaknya sama dengan orang-orang di luar sana. Karena kan selama ini ketika kita keluar Madura, kalau ditanya, "Dek, orang mana?" Orang Madura, jualan sate pasti ya. Kalau nggak jualan sate, jualan rongsokan gitu. Nah, cita-cita Pak Aki menghilangkan mindset ini gitu, bahwa orang Madura harus maju. Salah kendaraan untuk maju pendidikan. Dan ini sudah terbukti di Uniba. Ini harus jadi cita-cita kita bersama, makanya ayo kuliah ke Uniba gitu. Rekomendasi kampus merdeka sebelum merdeka, Iya. kampus internasional ya di Uniba gitu ya. Uniba. Oke, terima kasih Kak Ivan Ya, atas sama-sama. waktunya dan tetap semangat berorganisasi. Ya, Semoga pandemi segera berakhir Amin, dan amin. BEM terus berjalan dan terus menginspirasi, memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Oke, Ya. bye-bye.